Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Agus Kusmana SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengantar etika bisnis dan juga company profile yang sudah kami pilih. Ya, di sini ada anggota-anggota dari kelompok 1 ya. Yang pertama ada Raya Kakak Raihan dengan NIM terakhir 220. Kemudian saya Madi Chandra Kutukan Udayana dengan NIM terakhir 222. Ada Nasiwa Dalila dengan NIM terakhir 204 dan juga ada Amelia Rosiana Putri dengan NIM terakhir 225. Kami dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama kita akan membahas pengantar etika bisnis. Next. Pengertian etika bisnis menurut KBBI. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani ethos, yaitu jamak taeta, berarti adat istiadat. Next. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muslich 2004, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Selanjutnya, menurut Sumarni 1998, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Next. Selanjutnya masuk ke tujuan etika bisnis. Yang pertama, memberikan dorongan bagi kesadaran moral. Yang kedua, memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis. Dan yang terakhir, ada agar bisnis dapat dijalankan seadil-adilnya. Next. Selanjutnya masuk ke prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip utama, yaitu para pembisnis dituntut untuk memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Berikut ini ada beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, integritas, yaitu pemimpin dan karyawan perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, etika bisnis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Etika bisnis akan diperjuangkan dalam memutuskan sesuatu yang dianggap benar, sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Dan yang kedua ada loyalitas, yaitu merupakan salah satu hal yang penting dalam perusahaan atau organisasi. Karyawan akan loyal kepada perusahaannya jika perusahaan mampu membina hubungan yang baik dengan karyawan sehingga munculnya kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga ada kejujuran, yaitu setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap dan jujurnya. Ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya, mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan peduli, yaitu ketika seseorang beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Yang terakhir ada keadilan, yaitu pemimpin harus bersikap adil kepada siapapun dan dalam kondisi apapun agar etika bisnis dapat tercapai. Next. Selanjutnya masuk ke klasifikasi etika bisnis. Yang pertama ada pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan. Yang keempat listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima konstruksi atau bangunan. Yang keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh komunikasi dan informasi. Yang kedelapan transportasi. Yang kesembilan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang ke-10, jasa lainnya meliputi pemerintahan umum, sosial kemasyarakatan, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, ada juga hiburan dan kebudayaan, dan perorangan, dan rumah tangga. Next. Masuk ke hakikat etika bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan mencoba melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari keputusan masyarakat itulah pebisnis mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya.
Next. Baris selanjutnya adalah contoh pelanggaran etika bisnis. Ada dua pelanggaran etika bisnis. Yang pertama pelanggaran hukum, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan PHK tetapi tidak memberikan pesangon sama sekali. Yang kedua pelanggaran kejujuran, yaitu perusahaan yang tidak jujur dalam menjual barang atau jasanya baik dari segi kualitas dan keaslian barang dengan foto di media sosial oleh pihak yang menjual barang. Next. Selanjutnya ada company profile dari Samsung Group. Next. Yang pertama sejarah. Pada tahun 1938, Samsung Group didirikan oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat sekarang ini. Di Korea, kata Samsung memiliki arti 3 bintang yang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang mereka ciptakan. Pada akhir tahun 1960-an, Samsung sudah mulai berkembang menjadi salah satu industri elektronik dan juga membentuk berbagai divisi elektronik seperti Samsung Electromechanics Co., Samsung Electronics Co. Device, Samsung Semiconductor and Telecommunication Co., dan Samsung Electronics Co. Next. Lalu pada tahun 1990-an, sejarah perusahaan Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Pada tahun 1932, Samsung berhasil tumbuh sebagai produsen terbesar di dunia yang membuat panel layar liquid crystal. Lalu pada tahun 2004 dan 2005, Samsung mampu mengungguli Sony menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan kini mencapai peringkat ke-19 di seluruh dunia. Samsung dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia yang menjadi produsen ponsel khususnya di Eropa Barat dan Amerika. Hampir di segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung. Pada tahun 2013, Samsung Galaxy S4 smartphone andalan Samsung berhasil menjadi perangkat populer pada saat itu. Oleh karena itu, Samsung terus mempertahankan statusnya menjadi salah satu operator terbaik di dunia, khususnya dunia teknologi. Next. Selanjutnya ada misi dan kultur Samsung. Samsung berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat serta menerapkan kode etik global yang ketat kepada semua karyawan. Samsung yakin bahwa manajemen etis bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia, Samsung terus melatih karyawannya dan mengoperasikan sistem pemantauan sekaligus mempraktikkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Lalu ada misi dan pendekatan Samsung. Samsung memiliki filosofi perusahaan yang luas, mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Samsung sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal tersebut. Ada beberapa misi dan pendekatan Samsung, diantaranya yang pertama memperluas pengembangan sumber daya manusia dan keunggulan teknis dengan prinsip manajemen. Yang kedua, meningkatkan efek sinergi seluruh sistem manajemen melalui sumber daya manusia dan teknologi. Yang ketiga, menciptakan produk dan layanan yang paling memuaskan bagi pelanggan. Yang keempat, mempertahankan posisi terbaik di dunia di bidang bisnis yang sama. Yang kelima, berkontribusi untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan hidup. Lalu yang terakhir, melakukan pernyataan misi oleh warga setempat. Selanjutnya ada semangat Samsung. Ada beberapa nilai-nilai yang menjadi semangat Samsung, diantaranya yang pertama karyawan. Samsung berkomitmen memberikan banyak kesempatan kepada karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua ada keunggulan, segala sesuatu yang dilakukan di Samsung didorong oleh hasrat yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan dan komitmen tegas untuk mengembangkan produk dan layanan terbaik bagi pasar. Lalu yang ketiga ada perubahan. Samsung berfokus pada masa depan, mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan pasar sehingga perusahaan akan meraih sukses dalam jangka panjang. Next. Yang keempat ada integritas. Landasan bisnis Samsung adalah beroperasi secara etis. Semua yang dilakukan dipandu kompas moral yang memastikan keadilan, hormat pada segenap pemangku kepentingan, dan transparansi penuh. Lalu yang terakhir ada kesejahteraan bersama. Samsung berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat di seluruh dunia.
Next. Lalu ada prinsip Samsung. Pada tahun 2005 diterbitkan 5 prinsip bisnis Samsung yang mengekspresikan kontribusi Samsung Electronics sebagai pemimpin global terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan kode etik globalnya yang sejalan dengan kewajiban hukum, etika, dan sosial perusahaan. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama, Samsung mematuhi undang-undang dan standar etika. Yang kedua, Samsung memelihara budaya organisasi yang bersih. Yang ketiga, Samsung menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Yang keempat, Samsung peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, Samsung memiliki tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari urutan teratas ada Presiden Director, lalu di bawahnya ada AV Division, Sales Division, dan OMS Division, serta VD Division. Lalu di bawah OMS Division terdapat Procurement Department and QC Department. Lalu di bawahnya lagi ada Production Department, R&D Department, dan di bawahnya lagi ada Engineering Department dan PPC Department. Lalu di sebelah Presiden Director bisa dilihat ada CFO, lalu di bawahnya ada Exim Department dan IT Department. Lalu di bawahnya lagi ada HR dan GA Department. Lalu yang satunya, yang terakhir adalah Accounting Department. Next. Lalu selanjutnya ada analisa 4P dari perusahaan Samsung. Next. Yang pertama ada produk. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end dan berkualitas tinggi yang tentu saja menawarkan stylish best practice. Produk-produk yang dijual Samsung merupakan produk khusus barang elektronik. Produk-produk tersebut meliputi handphone, laptop, monitor, AC, kulkas, TV, mesin cuci, oven, microwave, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada price. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk, sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan merek-merek elektronik lainnya, produk Samsung dikenal memiliki harga yang sedikit lebih mahal dibanding merek lainnya. Namun, masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan harga jual dan tidak meragukan kualitas yang dimiliki Samsung, karena Samsung dikenal sebagai perusahaan yang menempatkan kualitas yang paling utama. Lalu yang ketiga ada place. Samsung mendistribusikan produknya kepada konsumen melalui outlet-outlet distributor, gerai resmi, atau pameran teknologi. Produk Samsung sangat mudah ditemui keberadaannya di toko elektronik, counter HP, dan sebagainya karena sudah dikenal luas di lingkungan masyarakat. Yang next. Dan yang terakhir ada promotion. Yang pertama ada riset pasar. Samsung menerapkan cara riset pasar pada proses penemuan setiap produknya. Dengan istilah lain, Samsung berusaha mencari dan memahami produk apa yang sedang diperlukan atau diminati para masyarakat. Kemudian, Samsung berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk-produk terbarunya. Lalu, kerjasama menggunakan distributor lokal di Indonesia. Samsung bekerja sama dengan salah satu distributor lokal, yaitu PT Erafon Arta Retail Indo. Hal ini tentunya akan mempermudah Samsung secara pendistribusian ke seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada kekuatan brand image. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa brand image yang dipunyai Samsung sedikit mempermudah Samsung dalam berpromosi. Samsung sudah mengantongi keyakinan masyarakat terhadap produk-produknya. Paling utama, mereka sudah berpengalaman memakai produk Samsung tadi. Lalu, yang terakhir ada iklan di berbagai macam media. Tidak hanya gencar melaksanakan iklan di TV, tetapi Samsung juga gencar berpromosi di media sosial serta beberapa platform digital yang lain. Berdasarkan data di atas, next. Ya, kesimpulannya berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Samsung sudah beretika dalam menjalankan sebuah bisnis. Hal itu karena kelima prinsip Samsung yang sangat memperhatikan para stakeholder. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya etika dalam suatu bisnis, yaitu terciptanya budaya dalam perusahaan secara baik, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya,
lalu dan terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Samsung telah memenuhi faktor utama yang telah disebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa Samsung telah menjadi perusahaan yang memperhatikan etika dan berbisnis. Next. Ya, selanjutnya kita beralih ke perusahaan Lion Air. Next. Untuk pengantar dari perusahaan Lion Air, Lion Mentari Airlines, PT Lion Mentari Airlines beroperasi sebagai Lion Air adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan rute di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, India, Arab Saudi, dan Jepang, serta rute charter menuju Cina, Hong Kong, Korea Selatan, dan Makau. Lion Air didirikan pada tanggal 15 November 1999. Pendirinya yaitu Rusdi Kirana. Lion Air juga memiliki anak perusahaan yaitu Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air, Malindo Air, dan Super Airjet. Next. Ya, selanjutnya adalah sejarah perusahaan Lion Mentari Airlines. Pada 15 November tahun 1999, Lion Air didirikan dan beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Maskapai Lion Air beroperasi pertama kalinya dengan menggunakan Boeing 737-200. Lalu pada November 2009, maskapai mendatangkan armada terbesarnya, Boeing 747-400. Lalu selanjutnya, tanggal 18 November tahun 2011, maskapai penerbangan bersama dengan Boeing mengumumkan pemesanan pesawat Boeing 737 MAX dan pesawat Boeing 737-900ER. Lalu, Lion Air mendirikan maskapai penerbangan layanan penuh dengan nama Batik Air yang akan mulai beroperasi pada tahun 2013. Pada tahun 2012, Lion Air dan National Aerospace and Defense Industries menandatangani perjanjian joint venture untuk mendirikan maskapai penerbangan baru di Malaysia dengan nama Malindo Airways. Next. Pada 18 Maret 2013, Lion Air menandatangani kontrak pembelian 234 pesawat Airbus. Lalu pada tahun 2016, Lion Air masuk dalam daftar maskapai penerbangan bertarif rendah dengan layanan terbaik sedunia versi Skytrax. Next. Ya, bagian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah visi dari maskapai Lion Air. Visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan. Nah, jadi visi perusahaan Lion Air ini ingin menjadi perusahaan yang berpedoman pada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan. Karena justru hal itu yang sangat dijunjung tinggi oleh perusahaan tersebut. Selain harganya yang murah, tapi perusahaan ini tetap gitu mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpangnya. Oke, selanjutnya ada misinya dari perusahaan Lion Air. Yang pertama menjadi perusahaan penerbangan nasional yang tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua menjadi perusahaan penerbangan yang berfungsi sebagai penyedia alat transportasi. Yang ketiga, implementasi dan standarisasi angkatan udara, khususnya operasional dan perawatan pesawat. Yang keempat, meningkatkan daerah pelayanan agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kelima, menerbangkan sebanyak mungkin pengguna jasa transportasi udara. Yang keenam, menjadi perusahaan yang mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Dan yang ketujuh, yaitu menjadi perusahaan swasta nasional yang terdepan dalam hal inovasi, efisiensi, dan profesionalisme. Kemudian, terdapat slogan dari perusahaan Lion Air, yaitu We Make People Fly. Slogan ini juga mempunyai arti bahwa perusahaan Lion Air ini ingin bisa membuat orang itu merasakan experience atau pengalaman dengan menggunakan transportasi udara berupa pesawat. Hal ini juga tersampaikan pada misinya, yaitu menerbangkan sebanyak mungkin pengguna jasa transportasi udara. Jadi di sini perusahaan Lion Air ingin semua orang bisa menggunakan pesawat. Karena kan biasanya kita tahu bahwa ketika kita menggunakan transportasi pesawat, itu kan harganya lumayan mahal ya.
Nah, makanya di sini perusahaan Lion Air ini menawarkan jasa transportasi udara berupa pesawat dengan harga murah, tapi tetap dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para penumpangnya. Seperti itu. Selanjutnya ada struktur organisasi dari perusahaan Lion Air. Di sini ada founders-nya, ada Bapak Rusdi Kirana dan juga Kusnan Kirana. Kemudian di bawahnya itu ada jajaran berupa direktur, ada direktur utama Bapak Rudi Bumengkewas, kemudian ada direktur keuangannya Yurnianti Seti, direktur keamanannya Mahyudin Indrawan, direktur operasional Ibu Wijaya, kemudian direktur teknis Ahmad Romli, dan juga direktur urusan umum Edward Sirait. Selanjutnya terdapat perjalanan perusahaan Lion Air. Perusahaan Lion Air telah banyak memiliki rangkaian prestasi dan juga penghargaan, serta sertifikasi internasional. Beberapa di antaranya yaitu sertifikasi ISA, yaitu sebuah standar keselamatan dan keamanan berskala internasional yang diberikan oleh IATA dan diraih pada Januari 2016. Kemudian ada sertifikasi ISO 9000 2015 mengenai delay management. Terbukti ya, walaupun perusahaan Lion Air ini memiliki tiket yang murah, bukan berarti perusahaannya jelek gitu, teman-teman. Perusahaan Lion Air tetap memberikan keselamatan, keamanan. Hal ini terbukti dari sudah diterimanya sertifikasi ya dari badan lembaga internasional di sini, contohnya ISA dan juga ISO dengan standar keselamatan dan keamanan berskala internasional dan juga mengenai delay management. Jadi delay manajemennya baik. Selanjutnya kita analisa 4P ya untuk perusahaan Lion Air itu sendiri. Yang pertama ada produk. Perusahaan Lion Air menawarkan jasa transportasi udara dengan berbagai rute yang tersedia baik domestik maupun internasional. Ya, jadi perusahaan ini menyediakan berbagai rute dari mulai domestik maupun internasional, bahkan sampai pelosok Indonesia ya di daerah timur sana. Dan juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan ini. Kemudian yang kedua ada price, harga dari tiket pesawat Lion Air terbilang murah jika dibandingkan dengan harga tiket perusahaan lain. Hal ini memang terbukti ya, lebih murah dari maskapai lain seperti Garuda Indonesia dan juga Citylink misalnya, seperti itu. Karena walaupun harganya murah, tapi tetap menjunjung tinggi keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan penumpang. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Nah, di sini karena perusahaan Lion Air menyediakan jasa transportasi udara, artinya jasa penerbangannya hanya bisa ditemukan di bandara udara terdekat. Kemudian yang keempat ada promotion. Perusahaan Lion Air melakukan promosi melalui website resmi dan juga media sosial mereka. Jadi hal ini bertujuan untuk menarik minat dari calon customer mereka untuk menggunakan jasa penerbangan Lion Air. Kesimpulannya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, perusahaan Lion Air ini sudah melaksanakan etika bisnisnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan memberikan kualitas pelayanan, kenyamanan, hingga keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa transportasi udara dengan maskapai Lion Air. Kemudian perusahaan ini juga sudah mendapatkan banyak penghargaan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sertifikasi ISA, sebuah standar keselamatan dan keamanan berskala internasional yang diberikan oleh IATA dan diraih pada Januari 2016, dan juga sertifikasi ISO 9001 2015 mengenai delay management. Jadi perusahaan Lion Air dengan dapat sertifikasi itu dan juga ini ya realisasi dengan memberikan kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan bagi penumpang yang menggunakan jasa transportasi mereka. Maka bisa disimpulkan perusahaan Lion Air sudah melaksanakan etika bisnisnya dengan baik. Ya, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.